Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran materi baru, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Masih bab 1 subtema 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam dan pengelompokannya. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat sumber daya alam. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam hutan dan pemanfaatannya. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam bahan tambang dan pemanfaatannya. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah mengenai potensi sumber daya alam. Yang kedua, potensi sumber daya hutan. Yang ketiga, potensi sumber daya tambang. Yang keempat, potensi kemaritiman Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan, benda mati maupun benda hidup yang ditemukan manusia di alam dan dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sifat sumber daya alam. Yang pertama, persebarannya tidak merata. Apa maksud dari persebarannya tidak merata? Penyebaran kondisi geografis yang tidak merata menyebabkan sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda. Contohnya, Indonesia bagian barat memiliki kekayaan sumber daya alam dalam minyak bumi, gas alam, sedangkan Indonesia bagian timur tidak terlalu banyak memiliki gas alam dan minyak bumi. Indonesia bagian timur lebih banyak menghasilkan biji nikel. Yang ketiga, potensi sumber daya alam pada suatu daerah belum diketahui secara seksama atau bersama. Yang keempat, dapat mengalami daur ulang atau recycling. Pengelompokan sumber daya alam. Kita lihat sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama kita bahas adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu cepat dan jumlahnya tidak terbatas. Contohnya air, tumbuhan, hewan. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang cukup lama atau jutaan tahun, sehingga apabila dipakai maka jumlahnya akan berkurang dan pada suatu saat nanti akan habis. Contohnya itu ada gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Berdasarkan materinya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam organik yaitu sumber daya alam yang bahannya berupa jasad hidup, contohnya tumbuhan dan hewan.
Sedangkan sumber daya alam anorganik yaitu sumber daya alam yang bahannya berupa benda mati seperti benda padat, benda cair, benda gas, dan gas. Berdasarkan asal atau tempat keberadaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sumber daya alam yang terdapat pada atmosfer atau lapisan udara. Contohnya ini ada udara, angin, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang terdapat pada hidrosfer atau lapisan air. Contohnya itu adalah ada air tanah, air sungai, air laut, air rawa. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang terdapat pada litosfer atau lapisan kulit bumi. Contohnya itu bahan tambang atau bahan galian. Yang keempat adalah sumber daya alam yang terdapat di astenosfer atau lapisan luar kulit bumi. Contohnya itu adalah magma. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu potensi sumber daya hutan. Di sini terdapat tabel. Jika kita perhatikan, ini adalah tabel persebaran hutan tiap pulau di Indonesia tahun 2005. Ada Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua. Kita lihat yang paling banyak adalah wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua, dan wilayah Sumatera yang paling banyak. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara paling dikit ya anak-anak. Jenis-jenis hutan di Indonesia. Selanjutnya, menurut besar kecilnya curah hujan atau iklim, potensi sumber daya hutan dibagi menjadi ada hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan muson. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, terdapat di lingkungan iklim tropika. Kedua, ditandai oleh keanekaragaman tumbuhan, baik jumlah maupun jenisnya, atau disebut hutan heterogen. Yang ketiga, adanya jenis tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain, misalnya anggrek, lumut, dan jamur. Keempat, tumbuhan di daerah yang memiliki suhu udara dan curah hujan yang tinggi. Dapat kita lihat ya, di sini pohonnya memiliki daun yang lebat dan hijau. Selanjutnya ada hutan muson. Hutan muson adalah terdapat di kawasan tropika yang perbedaan musim hujan dan musim kemaraunya sangat jelas. Ciri khas utama muson adalah tanaman merangsang atau menggugurkan daunnya pada musim
kemarau. Contohnya adalah pohon jati. Dapat kalian lihat ya. Ini adalah pohon jati. Selanjutnya ada sabana. Sabana adalah padang rumput yang luas ya, diselilingi pepohonan. Dan yang keempat ini ada stepa. Stepa adalah padang rumput yang luas. Apa perbedaan antara sabana dan stepa? Keduanya sama-sama padang rumput. Perbedaannya adalah sabana diselilingi pepohonan. Kita dapat lihat ya, di sini terdapat pohon. Sedangkan stepa luas, tidak ada pepohonan, hanya ada padang rumput. Menurut fungsi dan kegunaannya, potensi sumber daya hutan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hutan produksi. Hutan produksi ini sengaja dibuat untuk menghasilkan suatu produksi. Contohnya adalah ada pohon jati. Selanjutnya adalah hutan lindung. Hutan ini adalah hutan yang sangat dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga ada hutan suaka alam. Hutan suaka alam maksudnya adalah hutan yang difungsikan untuk flora dan fauna. Kalau gambar di sini adalah ada contoh fauna, yaitu monyet. Yang keempat adalah hutan wisata. Hutan wisata ini bertujuan digunakan untuk rekreasi. Ini adalah contoh ya. Hasil hutan di Indonesia. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kayu keruing meranti agatis, dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua itu ada kayu jati yang dihasilkan dari Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan ada kayu cendana, itu banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang di sini ada minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak digunakan untuk keperluan industri, keperluan rumah tangga, dan untuk transportasi. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bara, batu bata, atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, dan industri kimia. Yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat.
Yang keempat yaitu adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan yang kelima ada emas. Emas itu umumnya digunakan sebagai perhiasan. Tambang emas tersebar di Indonesia, di Papua, Kalimantan Barat, Nagroi Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang terakhir adalah potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia pertama ada perikanan. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang tidak mengurangi populasi ikan. Perikanan contohnya ya. Yang kedua ada potensi hutan mangrove. Hutan mangrove ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis dari hutan mangrove sendiri adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologis dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Dan yang kedua adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonominya yaitu kayu bakau dimanfaatkan penduduk sebagai kayu bakar atau pembuat arang dan dijadikan bahan pembuat kertas. Yang kedua, hutan yang dihuni oleh beragam jenis hewan, udang, dan jenis ikan dapat dimanfaatkan penduduk. Persebarannya ini berada di Pulau Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang terakhir ada terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Terumbu karang ini juga memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu mengurangi hempasan gelombang pantai yang bisa mengurangi abrasi. Sedangkan manfaat ekonomisnya yaitu yang pertama sebagai sumber makanan atau obat-obatan. Kedua, sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Yang ketiga, sebagai objek wisata bahari. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri penjelasan materi PowerPoint ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.